Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mohon untuk duduknya diperbaiki, jangan ada handphone di atas meja. Ya, mohon ketua kelasnya Mas Arman bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sekarang Pak? Iya, betul Mas. Sekarang teman-teman, langkah baiknya kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah rabbi zid. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas yaitu Mas Arman. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan masuk materi. Sebelum masuk materi, Bapak ada satu gambar ya. Anggaplah ini berwarna merah ya, adik-adik teman-teman. Ada yang tahu ini gambar apa? Bulan bintang. Bulan bintang, iya. Ya. Ini ada tahu benderanya siapa? Turki. Bendera Turki, betul. Kalau kita mengarah ke Turki, otomatis kita akan membahas tentang Daulah Utsmani ya, teman-teman. Ya, jadi terkait bendera tadi, siapa sih ya yang mencetuskan Daulah Utsmani? Ya, siapa tokohnya? Ya, kemudian siapa pendirinya terkait dengan Daulah Utsmani. Nah, dengan materi pada siang hari ini Bapak sudah membawakan materi pembelajaran ya untuk belajar pada siang hari ini. Nah, baik. Setelah Bapak bagikan ya terkait pertanyaan yang berikutnya ya, kita ada pertanyaan yaitu siapa pendiri Daulah Utsmani? Ya, kemudian kapan dan di mana ya Daulah Utsmani itu muncul? Kemudian kenapa kok dinamakan sebagai Daulah Utsmani? Nah, kita akan bagi beberapa kelompok ya untuk kita berdiskusi dan mencari terkait 3 pertanyaan tadi ya, terkait siapa pendirinya, kemudian di mana dan kapan, serta kenapa kok dinamai sebagai Utsmani. Nah, kita bagi kelompok dulu, kelompok A dan kelompok B, silahkan masing-masing mencari 3 pertanyaan tadi. Di mana mencarinya Pak? Di kartu isi petunjuk. Nah, silahkan nanti kelompok A ya kita berdiskusi, kelompok A menyusun ya dari awal, dari pertanyaan yang pertama yaitu siapa pendirinya, kemudian kapan dan di mana, kemudian kenapa kok dinamai sebagai Utsmani. Silahkan Bapak beri waktu 2 menit untuk menyusun paragraf yang berkaitan dengan kartu isi petunjuk. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menyusun paragraf terlebih dahulu. Kita batasi ya waktunya 2 menit saja. Cukup 2 menit bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Siapa pendirinya, kemudian tahun kapan, tahun berapa dan di mana, kemudian kenapa kok bisa disebut sebagai Utsmani. 1 menit lagi Mas. Apa ini? Silahkan. Oh, maksudnya teman-teman bisa menyusun ya dengan kartu isi petunjuk tadi ya, mencari jawaban dari 3 pertanyaan yang Bapak sampaikan. 1, siapa pendirinya. Jadi dari kartu isi petunjuk itu teman-teman bisa melihat siapa pendiri Daulah Utsmani. Itu di kolom 1 kah, atau kolom 2 kah, atau kolom 3. Ya, nanti bisa bisa dicocokkan atau bisa diberi nomor atau bisa disusun sebagai paragraf kecil juga boleh. Kemudian yang kedua, kapan? Ya, tahun berdirinya, kemudian di mana itu bisa dipilih dari kolom 3 tadi. Ya, waktunya tinggal 20 detik lagi. Ya, waktunya habis. Terima kasih sudah berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kita akan memverifikasi ya, kita akan kemudian mencari jawabannya benar terkait 3 pertanyaan yang Bapak sampaikan. Yang pertama, coba Mas Arman, siapa pendiri dari Daulah Utsmani? Osman bin Al-Ghul. Iya, betul sekali, luar biasa, mantap, jaya. Nah, itu luar biasa. Kemudian kalau menurut Mas Ali ya, kapan berdirinya Daulah Utsmani?
Pada tahun 1299. Luar biasa, saya suka dengan jawaban Mas Ali, luar biasa sekali. Nah, kemudian coba dari kedua tadi, kenapa kok bisa disampaikan atau disebut dengan Utsmani? Coba, siapa yang bisa? Karena diambil dari nama pendirinya Iya, Osman. iya betul. Osman dari kata pendirinya Utsman, ya kemudian dinisbatkan menggunakan bahasa Arab menjadi Utsman, sehingga menjadi Daulah Utsmani atau Utsmaniyah. Nah itu betul sekali ya, terkait 3 pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan kepada kalian. Nah kemudian kita masuk kepada sesi sebelum penutup, yaitu kita membuat akronim. Apa itu akronim Pak? Yaitu cara mudah menghafal tentang proses Daulah Utsmani. Dengan apa Pak? Dengan OSTAR. Dengan apa anak-anak? OSTAR. OSTAR. O-nya apa? Osman. Betul. Kemudian S-nya apa? Sogut. Ya, kemudian T-nya tahun berapa? 1299. 99. Betul, luar biasa. Kemudian A-nya Anatolia, luar biasa sekali ya. Mas Ali luar biasa sekali. Anatolia itu wilayahnya di bagian Turki sana. Kemudian yang terakhir yaitu R. Apa R? Dari petunjuk itu? R. Iya, kira-kira. Yaitu apa? Runtuhnya Seljuk. Seljuk ya, runtuhnya Seljuk, sehingga itu menjadikan membangkitkan seorang Utsman ini untuk mendirikan Daulah Utsmani. Jadi ada 5 ya, ada OSTAR, O-nya Utsman, S-nya Seljuk ya, kemudian S-nya Sogut, mohon maaf, kemudian T-nya tahun 1299, kemudian A-nya Anatolia, bagian wilayahnya ya. Kalau tadi Sogut itulah bahasanya kabupaten ya, Anatolia ini kotanya ya, kemudian negaranya ya jelas Turki, kemudian penyebab runtuhnya yaitu apa? Runtuhnya salju. Nah itu materi pada siang hari ini berkaitan dengan proses terjadinya Daulah Utsmani. Nah, ada yang ditanyakan dari teman-teman semuanya terkait Daulah Utsmani ya. Tadi kita sudah berdiskusi tentang 3 pertanyaan yang Bapak sampaikan. Apakah ada pertanyaan yang muncul dari teman-teman semuanya? Tidak ada? Gimana Mas? Bapaknya si Osman apa? Bapaknya Osman namanya Ertugrul ya. Jadi bapaknya Osman itu Ertugrul, sehingga kondisi yang saat menjadikan Osman ini berpikir ya, bermimpi, kalau di materinya bermimpi dia ini tumbuh pohon besar di dadanya. Nah itu maksudnya dia berkesempatan atau berkeinginan untuk mendirikan suatu wilayah yang dikuasai oleh dirinya dan bangsanya. Nah pada waktu itu Ertugrulnya di ceritanya, di materinya itu sudah tidak ada ya. Jadi sehingga kemudian anaknya ini punya ghirah, punya semangat untuk mendirikan daulah sendiri. Nah itu materi pada siang hari ini. Ya, mungkin Bapak cukupkan. Semoga sebelum kita tutup ya, kita ringkas dulu ya dengan kalimat akronim tadi ya, yaitu OSTAR ya, agar mudah diingat bahwasannya Daulah Utsmani itu didirikan oleh O. Utsman, kemudian S tempatnya di Seljuk ya. Oh Sogut, betul sekali, luar biasa, mohon maaf, di Sogut. Kemudian T-nya tahun 1299 dan kemudian A-nya Anatolia wilayahnya, kemudian R-nya yaitu runtuhnya Seljuk. Kalau di materi ditambahkan dengan adanya kemunculan perang dari bangsa Mongol. Nah itu materi pada siang hari ini. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat dan menjadikan wawasan teman-teman semua berkaitan dengan Daulah Utsmani. Kalau tidak ada, bisa kita tutup dengan
menyanyikan irama lagu sederhana yang berkaitan dengan Daulah Utsmani ini. Ya, nadanya apa Pak? Nadanya pelangi-pelangi, gitu ya. Pelangi-pelangi. Tapi apa Pak teksnya? Teksnya mana ya? Alangkah indahmu. Bukan, teksnya di sini. Ya. Lagunya contohnya gini ya. Bapaknya kan terlebih dahulu. Utsman bin Atukrul di Seljuk dia mulai 1299 dari Seljuk merdeka. Lagunya itu ya. Terus nama Utsmani terukir, sejarah terus bersinar. Daulah Utsmani itulah prosesnya. Ini bukan lagu pelangi-pelangi ya, lagunya tentang Caca Marica. Salah. Jadi kita ulang ya. Contohnya seperti ini. Utsman bin Ertugrul disogut dia mulai 1299 dari Seljuk merdeka. Nama Utsmani sejarah terus bersinar. Daulah Utsmani itulah prosesnya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Yang ini sebagai penutup. Ya, kita akan menutup dengan menyanyi bersama-sama dengan adanya Caca Marica. Coba 1, 2, 3. Utsman bin Ertugrul disogut dia mulai 1299 Dari Seljuk merdeka. Nama Utsmani terukir. ya, terus La Utsmani itulah prosesnya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Itu sebagai ice breaking bahwasanya kita bisa mengenal Daulah Utsmani itu dengan mudah ya, sehingga tidak ada pertanyaan lagi kalau menghafal sejarah itu susah Pak. Enggak, mudah ya, dengan tadi satu menggunakan kata-kata akronim ya, kemudian yang kedua bisa menggunakan lagu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Mas Aziz ya sudah mempraktekkan tadi di pelajaran SKI berdirinya Daulah Utsmani. Sangat baik sekali untuk micro teachingnya, hampir semuanya dapat 100 ini ya, Mas Nur Aziz. Catatan sedikit saja tadi ketika memberikan salam itu kayaknya tunya itu kepanjangan wa barakatuh gitu ya. Itu kalau menurut guru tajwid kan agak kurang pas gitu ya. Kemudian untuk materi insya Allah sudah baik-baik, sudah perfect lah semuanya, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir Mas Aziz, belum ditutup dengan doa Mas Aziz ya. Jadi untuk sesi penutup itu sebaiknya memang dengan doa supaya lebih berkah lagi. Insya Allah secara umum sudah bagus. Mungkin Mas Iswanda bisa menambahkan terkait modul ajar ini. Bismillah ya, untuk modul ajar untuk rumusan tujuan ya pembelajaran sesuai format ABCD sudah ya, bagus lumayan. Kegiatan belajar lumayan bagus juga ya Mas Aziz. Dan pengorganisasian materi pada kegiatan sesuai tujuan pembelajaran ke siswa ya, alokasi waktu disusun secara sistematis sudah bagus, dan media juga bagus, sarana prasarana ya. Di sini papan tulis yang nggak ada ya Mas ya. Ya, cuma ada gambar bendera, foto petunjuk, yang media ada lumayan bagus ya Mas ya, cuma kurang tadi papan tulis, nggak LCD sini ya, sini nggak ada. Lanjutnya evaluasi tadi ada Mas ya? Ada ya, tadi ada evaluasi, alhamdulillah bagus ya, udah hampir sempurna Mat ya. Ya gitu, sekian. Sudah gantian.